Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini admin akan mendongeng sebuah film yang sangat admin nantikan berjudul Kingdom 3 Flame of Destiny yang dirilis pada tahun 2023. Saya saranin buat kalian yang belum nonton alur cerita film Kingdom 1 dan 2 bisa nonton terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat. Jadi, film ketiganya ini mengisahkan Lee Sin dan teman-temannya yang kembali ke medan perang melawan kerajaan Zhao demi mewujudkan impian Raja Qin yaitu Yin Zheng dalam menyatukan 7 kerajaan Cina Tiongkok kuno menjadi satu kerajaan. Gimana kisah selanjutnya? Yuk, mari kita simak alur ceritanya. Di ending film sebelumnya, Lee Sin sang ahli pedang dari desa kecil berhasil mengambil alih daratan Dakan yang direbut oleh salah satu kerajaan musuh Qin yaitu kerajaan Wei. Setelah peperangan tersebut, Lee Sin kemudian berguru kepada Jenderal Langit Agung yaitu Jenderal Oki, yang mana Jenderal Oki ini yang menginspirasi Sin sejak kecil untuk menjadi jenderal nomor 1 di Cina. Dan dari sinilah cerita Kingdom 3 dimulai. Honno Warabe Shin Chiryaku ga katsu no ka. Warui na Ensan. Setelah diterima menjadi murid Jenderal Oki, Lee Sin kemudian diberi tugas untuk menenteramkan sebuah wilayah yang diisi oleh berbagai macam suku yang terus berkonflik. Dalam tugasnya, Lee Sin dan rekannya bernama En bergabung dengan suku paling lemah dan mulai memerangi suku-suku yang kuat. Dan hanya dalam waktu berapa bulan saja, Sin akhirnya berhasil menenteramkan wilayah tersebut. Scan kemudian beralih ke salah satu kota kerajaan Qin bernama Bao yang berada di perbatasan antara kerajaan Qin dan Zhao, di mana seorang ayah dan anak yang baru saja ngarit dikejutkan dengan datangnya pasukan Zhao yang memiliki niat untuk merebut kota tersebut. Berita kedatangan pasukan Zhao lalu sampai ke raja baru Qin yaitu Yin Zheng yang merupakan teman Sin. Kabar ini membuat Raja Yin Zheng dan penasihatnya bernama Sun Bonkun terkejut dan mengeklaim kalau niat pasukan Zhao menyerang kota Bao adalah untuk balas dendam atas apa yang telah pasukan Qin lakukan beberapa tahun yang lalu, yaitu membantai salah satu kota Zhao bernama kota Zhouhei. Sementara itu, Diao yang kini menjadi analisa kerajaan Qin mulai mendiskusikan tentang serangan pasukan Zhao. Ia dan rekannya bernama Kreweng mulai mendiskusikan tentang Zhao yang mungkin memiliki seorang jenderal tertinggi baru, karena beberapa tahun yang lalu jenderal terkuat Zhao berhasil dikalahkan oleh Jenderal Oki. Di saat itu juga, pasukan Zhao yang berjumlah 100.000 prajurit telah berhasil mengambil alih kota Bao. Mereka dipimpin oleh 3 jenderal, yaitu Jenderal Fuqi, Jenderal Mangoku, dan Jenderal Zhou Shou. Raja Yin Zheng kemudian didatangi oleh kanselir kerajaan Qin bernama Liu Bei untuk memberi saran penyerangan. Dikarenakan hari ini semua jenderal kerajaan Qin sedang sibuk perang di kerajaan lain, Liu Bei pun menyarankan tangan kanannya yang bernama Mobu untuk menjadi jenderal tertinggi memimpin perang melawan Zhao. Namun, saran itu langsung ditolak oleh Sun Bonkun karena Mobu hanya memiliki teknik penyerangan saja dan tidak memiliki teknik pertahanan. Ia lalu menyarankan Yin Zheng untuk menugaskan salah satu jenderal yang memiliki kecerdasan dalam menyerang maupun bertahan. Dan di saat itulah jenderal yang dimaksud Sun Bonkun datang.
Ya, dia adalah Jenderal Oki, sang Jenderal Langit Agung. Kedatangan Oki tentu saja membuat semua orang terkejut karena status Jenderal Oki sudah tidak lagi berperang, alias Jenderal pensiunan. Namun, Jenderal Oki menyatakan kalau kedatangannya ke sini karena diundang oleh Menteri Pertahanan Qin, yaitu So Haekun. So Haekun lalu menyarankan Raja Yinseng untuk menjadikan Jenderal Oki komandan tertinggi Qin. Saran itu pun membuat Mobu nesu dan pergi meninggalkan ruangan. Jenderal Oki kemudian meminta Yinseng untuk mengeluarkan semua orang karena ia ingin berbicara empat mata dengannya. Setelah semuanya keluar kecuali Shin, Jenderal Oki mulai menanyakan sesuatu yang selalu ada di benaknya, yaitu kenapa Shin ingin berambisi menyatukan Tiongkok. Dengan nada penuh sakit hati, Yinseng mengatakan kalau dirinya ingin menepati janji. Dan dari sinilah Yinseng menceritakan awal mula kenapa ia ingin menyatukan Tiongkok. Jadi, puluhan tahun yang lalu, ayah Yinseng yang merupakan pewaris kerajaan Qing disandra oleh pasukan Zhou sebagai bentuk kejahatan senjata. Selama di kerajaan Zhou, ayah Sheng menikah dan melahirkan seorang putra yang tak lain lagi adalah Yinseng. Namun, 7 tahun yang lalu saat Yinseng masih umur 20-an, ayah Yinseng dengan tega meninggalkannya sendirian dengan melarikan diri dari Zhou dan kembali ke kerajaan Qin untuk mengambil tahta sebagai raja baru. Pada masa itu, Yinseng hidup di salah satu kota Zhou bernama Kantan, di mana ia selalu dibully dan dipukuli oleh warga setempat. Tapi untungnya, Yinseng diselamatkan oleh seorang wanita bernama Shika yang merupakan pedagang gelap. Pada suatu malam, saat Yinseng sedang melamun melihat bulan, ia didatangi Shika yang terus menghibur Yinseng dengan mengatakan kalau bulan adalah bulan. Perkataan Shika membuat hati Yinseng yang tadinya mati rasa, kini sedikit mulai terasa menjadi rasa asin. Ketika Yinseng hendak pergi tiba-tiba ia melihat bayangan dirinya sendiri dalam versi mayat. Namun ternyata itu hanya halusinasi saja dan bayangan itu merupakan seorang pria bernama Doken yang diutus ayah Sheng untuk membawanya kembali ke Qin. Di waktu yang sama, Shika dan temannya bernama Amon muncul. Ia memberitahu Doken kalau dirinya akan menerima tugas tersebut untuk membawa Yinseng ke Qin dengan selamat. Di keesokan harinya, Shika, Doken, dan Amon mulai berangkat menuju ke kerajaan Qin dengan menggunakan gerobak gandum, sedang Yinseng disembunyikan di dalam box kecil. Mereka berhasil melewati beberapa pos pemeriksaan berkat Shika yang pada saat itu sangat dipercaya pasukan Zhou. Saat mereka beristirahat, Shika mendapati kalau Yinseng tidak mau makan. Yinseng lalu bertanya mengapa kamu mau menolongku. Shika pun menjawab kalau dirinya adalah yatim piatu korban perang, sambarnya ia diselamatkan oleh pedagang gelap yang menjadikannya seorang anak angkat. Tetapi saat Shika berumur 10 tahun, ayah angkatnya tewas sebelum Shika membalas budinya. Ayah angkat Shika lalu mengatakan, balas budilah kepada orang yang kamu temui nanti. Setelah makan, keempatnya mulai melanjutkan perjalanan dan tiba di pos pemeriksaan terakhir. Di pos ini, salah satu prajurit sengaja menembakkan panah ke box tempat persembunyian Yinseng. Tetapi Yinseng tetap diam sehingga Shika terus berjalan tanpa dicurigai oleh prajurit Zhou. Ketika mereka tiba di padang rumput, mereka membuka box dan menemukan kalau anak panah tersebut mengenai tangan Yinseng. Di waktu yang sama, Yin kembali melihat bayangan dirinya sendiri sebagai mayat yang mengatakan kalau ia tak pantas menjadi raja karena cacat. Yin pun ketakutan dan berlari ke semak-semak, sambarnya ia dihentikan oleh Shika.
Yinseng lalu mengungkapkan kalau ia tidak mau menjadi raja karena dirinya cacat, dalam arti sudah mati rasa akibat dipukuli para warga sebelumnya. Namun, Sika tetap memberi semangat kepada Yinseng dan minta Yinseng untuk menjadi raja yang bisa mendamaikan rakyat Tiongkok. Mendengar nasihat Sika, Yinseng pun akhirnya kembali bangkit. Ketika mereka hendak berangkat, tiba-tiba dari arah belakang pasukan Zhou mencoba mengejar mereka setelah mengetahui kalau Yinseng melarikan diri dari Kantan. Keempatnya lalu dikejar-kejar oleh pasukan Zhou sampai ke jalur perbatasan antara Zhou dan Qin. Dalam pengejaran tersebut, Sika terkena panah, sedangkan Doken dan Amon terus mencoba melawan pasukan Zhou dengan anak panah. Namun, sayangnya Doken tewas saat mencoba melindungi Yinseng. Begitu pula dengan Amon. Sebelum tewas, Amon minta Yinseng untuk menjadi raja yang bisa dipercaya oleh rakyatnya. Bersama dengan itu, Sika meminta Yin untuk menyetir kudanya, sedangkan dirinya akan menghalangi para pasukan Zhou. Dalam prosesnya, Sika terkena beberapa anak panah, tapi ia tak menyerah dan terus melawan prajurit Zhou yang mencoba naik ke kereta kuda mereka. Saat tiba di perbatasan, Yin melihat pasukan Qin yang dipimpin oleh Son Bonkun datang dan mulai melawan pasukan Zhou. Tetapi sayangnya, Sika terkena tombak yang akhirnya membuatnya kehabisan darah. Sebelum meninggal, Sika meminta Yin untuk berjanji menjadi raja yang mampu mendamaikan rakyat Tiongkok. Dan dari situlah Yinseng memiliki ambisi untuk menjadi satu-satunya raja yang bisa menyatukan Tiongkok. Yinseng memberitahu Jenderal Oki bahwa janji ini bukan hanya untuk Sika, melainkan orang-orang termasuk Xin yang sudah merelakan nyawanya demi dirinya. Mendengar cerita dari Yinseng, Jenderal Oki pun akhirnya sadar dan mau membantu mewujudkan impian Yinseng. Warabe Shin, minasan o oyobi shite kudasai. Yinseng kemudian memanggil kembali pejabat kerajaan dan meresmikan Jenderal Oki sebagai komandan tertinggi yang akan melawan pasukan Zhou. Setelah rapat selesai, Jenderal Oki kemudian mengirim Xin ke kamp pasukan Qin, di mana di sana Xin akan memimpin 100 unit pejuang atau relawan perang yang terdiri dari petani, termasuk teman-teman Xin dari desa kecil. Xin lalu mengumpulkan mereka dan memberitahu kalau pasukan ini tidak tergabung ke dalam pasukan lain dan menjadi satu-satunya unit khusus yang ada di bawah perintah Jenderal Oki. Selain itu, Xin juga diperbolehkan membawa 2 wakil. Yang pertama adalah En dan yang kedua adalah Bakimochi Kyokai yang merupakan satu-satunya klan pembunuh legendaris Xiu yang masih selamat. Xin lalu memberitahu pasukannya kalau mereka akan berangkat berperang besok pagi. Di malam harinya, Xin dan Kyokai berduel untuk melatih serangan pedang mereka. Setelah latihan, Kyokai menceritakan tentang seseorang ahli bela diri yang dirasuki oleh dewa dan menjadikannya manusia setengah dewa yang sangat mustahil untuk dikalahkan. Dan dia dijuluki sebagai Bushin.
Sementara itu, Jenderal Oki yang sedang siap-siap diberi pertanyaan oleh Sun Bon-kun tentang mengapa Oki mau menerima tugas dari raja. Jenderal Oki lalu menjawab kalau dirinya ingin mengakhiri masa lalunya ketika perang melawan Zhao beberapa tahun yang lalu, di mana Jenderal Oki berhasil membunuh seorang wujud seni bela diri bernama Hoken yang sebelumnya berhasil membunuh jenderal tertinggi Qin bernama Qiao. Namun sampai saat ini, Jenderal Oki merasakan keanehan di dalam hatinya seolah-olah masalah tersebut belum terselesaikan. Hoken. Di keesokan paginya, pasukan Qin dan Jenderal Oki mulai berangkat ke medan perang. Setibanya di kota Bao, Jenderal Oki memerintahkan semua pasukannya untuk tidak menyerang terlebih dahulu dan pindah ke daratan yang bernama Kan dan membuat formasi di sana. Setelah formasi tertata rapi, Diao dan Kreweng pergi ke atas bukit Kan untuk menganalisa peperangan tersebut. Mereka lalu menunjukkan formasi dari pasukan Qin, di mana sayap kanan pasukan Qin yang berjumlah 30.000 prajurit akan melawan pasukan sayap kiri Zhao yang dipimpin oleh Jenderal Mangoku dengan 40.000 prajurit. Sedangkan di sayap kiri Qin dipimpin oleh Kanao yang memiliki pasukan 10.000 prajurit untuk melawan sayap kanan Zhao berjumlah 20.000 pasukan yang dipimpin oleh Jenderal Fuqi. Sementara pasukan tengah Qin terdapat 40.000 prajurit, yang di depan 20.000 prajurit dipimpin oleh Mao Bu, sedang di belakangnya dipimpin oleh Jenderal Oki. Sedangkan Shin dan 100 unitnya diletakkan di tengah-tengah. Singkat cerita, Mao Bu kemudian membuka peperangan dengan menyerang barisan tengah Zhao. Setelah itu, dilanjut dengan sayap kanan Qin yang mulai menyerang pasukan Jenderal Mangoku. Saat perang berlangsung, pasukan sayap kiri Qin kemudian mulai menyerang pasukan Fuqi. Hal ini pun membuat Shin menjadi tidak sabar untuk ikut berperang melawan Zhao. Di saat itu juga, Shin didekati oleh Oki yang menyampaikan kalau Shin dan 100 unitnya akan diberi tugas yang sangat penting dan tidak boleh gagal, yaitu menyelinap ke atas bukit yang terletak di antara sayap kanan Zhao dan pasukan tengah Zhao. Setelah itu, Shin diharuskan untuk menerobos pasukan pertahanan Fuqi dan menebas kelapa Fuqi. Awalnya Shin agak bingung, namun setelah dipikir-pikir akhirnya ia sadar kalau satu butir kacang jika dibiarkan semakin lama akan semakin mengeras dan menjadi batu. Maksudnya gimana, Bang? Setelah Shin menerima tugas tersebut, Jenderal Oki memberi hadiah berupa nama untuk unit Shin, yaitu unit Hishin. Hishintai. Shintai. Singkat cerita, Shin dan unitnya kemudian mulai berangkat ke bukit tersebut. Sementara itu, pasukan Kanao yang sedang perang melawan pasukan Fuqi akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Fuqi. Namun saat pasukan depan Kanao berambisi mengejar pasukan Fuqi, Fuqi langsung memerintahkan pasukan kiri dan kanannya untuk maju dan menghujani pasukan depan Kanao dengan anak panah. Sesampainya di bukit, Shin menemukan kalau bukit penghalang yang mengarah ke Fuqi dijaga oleh puluhan prajurit Zhao. Namun hal itu bukan masalah bagi Shin. Ia meyakinkan pasukannya untuk tidak takut dan mulai memimpin pasukannya untuk membunuh semua pasukan tersebut.
Setelah berhasil, Shin dan beberapa temannya lalu mulai naik ke atas tebing. Tetapi sayangnya di atas masih ada pasukan Zhao yang mencoba menghalangi mereka. Untuk mengecoh pasukan Zhao, salah satu rekan Shin bernama Yugi meminta Shin untuk membagi tugas, di mana Shin, Kyokai, dan setengah pasukannya naik ke tebing yang minim pasukan Zhao, sedangkan Yugi dan pasukan tersisa akan bertarung melawan pasukan Zhao. Setelah Shin setuju, mereka mulai menjalankan tugasnya masing-masing, di mana Shin dan Kyokai akhirnya berhasil naik ke atas tebing dan membunuh sebagian pasukan Zhao. Setibanya di sana, mereka mendapati kalau Jenderal Fuki dikelilingi oleh ribuan prajurit. Namun, tentu saja hal itu bukan penghalang bagi Shin dan kawan-kawannya. Mereka dengan sintingnya dan nekat terjun dari tebing dan mulai membasmi prajurit Zhao satu demi satu. Serangan yang dilakukan oleh Shin akhirnya memancing perhatian Jenderal Fuki. Namun, Jenderal Fuki menghiraukan Shin dan tetap fokus menyerang pasukan Kanao. Bahkan, Fuki ini mengirim barisan tengahnya untuk melenyapkan pasukan Kanao yang tinggal ribuan. Di tengah peperangan tersebut, Shin, Kyokai, dan teman-temannya berhasil menerobos masuk ke pertahanan Fuki. Shin dan Kyokai terus maju sedangkan teman-temannya menahan para pasukan Fuki di belakang. Saat Shin semakin dekat, Fuki baru sadar kalau ternyata semua ini adalah jebakan dari Jenderal Oki, di mana pasukan Kanao sebagai tumbal agar pasukan terdepannya maju meninggalkan barisan. Dan di saat itulah Shin berlari sangat kencang dan melompat, lalu menebas kelapa Fuki dengan sangat mudah. Seketika itu juga pasukan Zhao milik Fuki berhenti menyerang. Sedangkan teman-teman Shin dan dari unit 100 bersorak-soria untuk keberhasilan Shin. Melihat Fuki gugur, Jenderal Chu Shao memerintahkan semua pasukan Zhao untuk pindah posisi ke pegunungan, sebagaimana perintah dari Jenderal tertinggi Zhao. Lalu, siapa sih Jenderal tertinggi Zhao? Sementara itu, Dio dan Kreweng dikejutkan dengan munculnya seorang wanita dan pria yang belum diketahui namanya. Namun yang pasti, pria itu adalah Genji. Melihat pasukan Zhao mundur ke pegunungan, Jenderal Oki pun memerintahkan semua pasukannya untuk menyusul ke sana. Tapi setibanya di tempat perbatasan pegunungan, Jenderal Oki meminta pasukannya untuk beristirahat dan akan menyusul Zhao ke keesokan harinya. Di sini, Jenderal Oki mencium musuh tak dikenal yang juga belum muncul. Di malam harinya, unit Hishin mengadakan bakar-bakaran boden untuk merayakan kemenangan Shin. Namun, di tengah pesta, tiba-tiba sosok pria misterius yang membuat tombak celurit muncul. Beberapa orang kemudian mencoba menghalangi pria itu, namun orang-orang tersebut langsung dibunuh oleh si pria hanya dengan satu kali gerakan. Melihat hal itu, Yuki dan adiknya pun mencoba menyerangnya, namun keduanya malah terbunuh sia-sia. Shin lalu mencoba menyerang pria tersebut, namun lagi-lagi Shin dengan mudah disingkirkan oleh si pria misterius. Bahkan, pria itu mampu menghindari serangan pamungkas milik Kyokai. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya sebagai jenderal tertinggi Zhao yang dikenal sebagai Busin. Namun ia memiliki nama asli, yaitu bernama Hoken.
宝剣なり。Kabar munculnya Hoken kemudian sampai ke istana Qin, di mana Sun Bon-kun sangat terkejut karena seharusnya Hoken sudah mati dibunuh oleh Jenderal Oki 9 tahun yang lalu. Dari sinilah Sun Bon-kun sadar bahwa alasan Jenderal Oki menerima tugas tersebut yaitu untuk melawan Hoken. Begitu pula dengan Hoken yang sengaja menjadi jenderal tertinggi Zhao untuk melawan Jenderal Oki. Masaka. Di adegan akhir kredit, kita diperlihatkan dengan Yan Duanhe, pimpinan suku barbar yang dibuat terkejut dengan ratusan ribu pasukan Qin yang mati dibabat oleh Hoken. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Kingdom Flame of Destiny. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan mengejar Pak Bagong sampai ke negeri Cina. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.